Oke, tips berikutnya, harus banyak bicara. Terkadang ada orang ngerti ketika mendengar bahasa Inggris, tapi jika dia sendiri disuruh ngomong, kadang dia nggak bisa. Nah, ini berarti orang-orang yang kurang berlatih speaking. I remember when I learned English, I never stop speaking anywhere and anytime. Ingin belajar bahasa Inggris dengan mudah? IFF aja. IFF, The way to a bright future. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Halo teman-teman semua, sudah semakin semangat ya belajar bahasa Inggrisnya? Apalagi kalian sudah tahu 6 alasan mengapa harus belajar bahasa Inggris yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Today, I'm going to tell you about the tips of learning English. Pertama, tentukan cita-cita dan tujuan yang jelas. Apa harapan dan cita-cita Anda ketika mempelajari bahasa Inggris? Misalnya ingin mendapatkan beasiswa luar negeri, ingin bekerja di perusahaan asing, ingin menambah relasi, dan lain-lain. You have to have a dream. It's free. Silakan bercita-cita yang tinggi, tapi tetap harus realistis. Jika kita memiliki cita-cita, berarti kita memiliki gairah dan motivasi dalam hidup. Anda bisa tulis cita-cita tersebut di atas kertas yang cukup besar, kemudian bisa ditempelkan di kamar kalian. Jadi setiap Anda masuk ke kamar, Anda akan melihat cita-cita tersebut yang tentunya akan menjadi pengingat untuk diri kalian sendiri. Sebaliknya, jangan berharap terlalu besar jika kalian tidak punya cita-cita. Semua akan sia-sia dan waktu akan terbuang percuma. Sama halnya Anda belajar bahasa Inggris mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, Anda masih belum bisa menguasai bahasa Inggris karena memang tidak punya cita-cita dan tujuan yang jelas dalam belajar bahasa Inggris. So, choose your dream and let's start English now. Kedua, yakinlah bahwa tujuan Anda akan tercapai setelah menentukan cita-cita dan tujuan dalam belajar bahasa Inggris. Langkah berikutnya, Anda harus yakin 100% akan bisa mewujudkannya. Nothing is impossible. Jika Allah sudah berkehendak, Anda tinggal bersyukur. Keyakinan ini sangat penting. Jika Anda ragu sedikit saja, maka akan menghambat proses tercapainya tujuan Anda. Anda juga harus menata hati, pikiran, karena kebanyakan cita-cita itu pudar bukan karena gagal, tapi penyebabnya adalah keraguan yang membuat Anda takut dan enggan untuk meneruskan cita-cita tersebut. Jadi, simpan dulu keraguanmu, buang jauh-jauh kalimat kayaknya aku tidak bisa. Ganti dengan kalimat aku yakin aku pasti bisa mewujudkannya. 3. Wujudkan tujuan Anda. Tujuan sudah ada di tangan, keyakinan sudah matang, selanjutnya action. Melangkahlah. Cita-cita dan keyakinan hanya akan menjadi mimpi belaka tanpa adanya action. Nah, langkah apa yang akan bisa kalian lakukan untuk mewujudkannya? Pertama, perbanyaklah kosakata. Kosakata merupakan bagian yang sangat penting dalam penguasaan bahasa Inggris. Selain mengetahui arti kosakata tersebut, kalian harus tahu juga bagaimana cara pengucapannya atau yang disebut dengan pronunciation. Mulailah belajar dengan kelompok kata. Kalian bisa menghafal kosakata yang saling berhubungan dalam satu kelompok. Contoh, father, mother, daughter, son, brother, sister, nephew, niece, cousin, father-in-law, mother-in-law. Itu merupakan kelompok family ya. Kedua, kalian juga bisa mencari persamaan pada setiap kata yang kalian pelajari. Contoh, beach sama dengan shore, amazing sama dengan remarkable, dan seterusnya. Kalian juga bisa mencari lawan kata pada setiap kata yang kalian pelajari. Contoh, small lawan katanya big, narrow lawan katanya large, short lawan katanya long. Berikutnya, kalian harus banyak membaca. Dengan membaca teks bahasa Inggris, Anda akan terbiasa dengan tulisan bahasa Inggris dan memori Anda akan merekam segala bentuk kalimat yang telah Anda baca. Tak hanya itu, dengan membaca teks bahasa Inggris, Anda akan menemukan kosakata yang baru. Anda bisa mencatatnya di buku kecil untuk menambah koleksi kosakata Anda. Anda juga bisa membaca teks apapun yang Anda suka, mulai dari surat kabar, kemudian dongeng, novel, artikel, dan semua yang Anda suka. Dan semua itu bisa Anda dapatkan dengan mudah di internet. Yuk, kita
kita mulai sekarang semangat membaca, oke? Berikutnya, kalian harus banyak mendengarkan. Kemampuan mendengarkan atau listening ini sangat penting. Tentunya akan sangat lucu jika Anda bisa berbicara bahasa Inggris tapi kesulitan dalam mendengarkan. Ya pastinya nggak akan nyambung ya. Apalagi kalau Anda berbicara langsung dengan turis mancanegara. Terkadang mereka berbicara sangat cepat dan tidak jelas. Maka dari itu perbanyaklah mendengarkan. You may listen to someone's speech, tell a news, or a conversation on movies, and etc. Saya sarankan untuk pemula, silakan mendengarkan film kartun berbahasa Inggris. Karena tokoh-tokoh kartun ketika mereka berbicara itu tidak terlalu cepat dan sangat jelas ya. Dan itu cocok sekali buat kita yang sedang belajar bahasa Inggris di awal-awal seperti ini. Anda juga bisa menirukan apa yang dikatakan pada tokoh film yang Anda lihat. Selain melatih pendengaran, Anda juga melatih pronunciation. Seperti itu ya. Oke, tips berikutnya, harus banyak bicara. Terkadang ada orang ngerti ketika mendengar bahasa Inggris, tapi jika dia sendiri disuruh ngomong, kadang dia nggak bisa. Nah, ini berarti orang-orang yang kurang berlatih speaking. Ya, karena berbicara itu sangat penting sekali ya. I remember when I learn English, I never stop speaking anywhere and anytime. Terkadang saya ngajak teman ngobrol, kemudian saya ngomong apapun yang saya lihat. Kadang juga saya ngomong sendiri, walaupun terkadang terlihat seperti orang gila. Anda juga bisa memulai mendeskripsikan sesuatu yang Anda lihat di sekitar Anda. Contoh, ketika Anda berada di dapur, Anda melihat gelas, buat aja kalimat, "This is a glass, I use it for drinking." Kemudian misal Anda melihat piring, langsung aja buat kalimat, "My mother has many plates and she keeps it on the rack." Intinya, ngomong terus. Semakin sering kita berlatih, semakin lancar pula kita dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Ya, lakukan latihan ngomong dengan bahasa Inggris sebanyak-banyaknya. Bisa 10 kali, 100 kali, bahkan hingga 1000 kali. Believe me, you will be able to speak in English. Berikutnya, banyak nulis. Teknologi masa kini semakin mempermudah kita dalam belajar bahasa Inggris. Anda dapat memakai fasilitas note di HP untuk berlatih minimal membuat 1 kalimat per hari. Boleh juga lebih. Anda juga bisa pakai kosakata yang baru Anda dapat untuk merangkai sebuah kalimat. Untuk pemula, tulislah kalimat-kalimat yang sederhana sesuai dengan keseharian Anda. Contoh ya, I have a breakfast at 7 a.m. Then I go to school at 7:30 dan seterusnya. Fokus dan bekerja keras, tak ada usaha yang mengkhianati hasil. Butuh perjuangan yang keras untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Jika orang lain masih tidur, Anda sudah bangun. Ketika orang baru bangun, Anda sudah berjalan. Ketika orang baru berjalan, Anda sudah berlari. Maka jadilah Anda yang terbaik. Mari bersama-sama bijak dalam memanfaatkan waktu. Konsistensi menjadi salah satu kunci untuk dapat meraih. Fokus mempercepat apa yang ingin kita dapat. Anda juga harus meluangkan minimal 1 jam per hari untuk belajar bahasa Inggris. Kalau lebih dari 1 jam juga semakin bagus ya. Yang terakhir, banyaklah berdoa dan pasrah. Segala usaha telah kita lakukan, selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha itu bohong. Ketika mau belajar, jangan lupa berdoa, minimal mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, agar ilmu kita barokah dan dipermudah. Yuk kita senantiasa hadirkan Allah di setiap aktivitas kita. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, demikian tips belajar bahasa Inggris yang bisa kalian gunakan. Semoga video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Bye.